Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali di dalam renungan harian yang senantiasa setia menyapa kita. Kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita mendengar renungan untuk hari ini, marilah kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang menganugerahkan kami hari ini, hari yang boleh kami sambut di dalam sukacita, kesehatan, dan pengharapan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kami akan bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan hari ini. Tuhan berkati kami dan Tuhan berkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 30 ayatnya yang ke-20. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, siapakah yang dapat menghargai kebersamaan? Hanyalah mereka yang pernah merasakan sakitnya kehilangan. Siapakah yang dapat menghargai sebuah kesehatan? Hanyalah mereka yang pernah merasakan tidak enaknya dalam kondisi yang tidak sehat. Siapakah yang dapat menghargai sukacita dan kebahagiaan? Hanyalah mereka yang pernah merasakan bagaimana tidak baiknya dan bagaimana tidak enaknya ketika hidup tidak bahagia. Siapakah yang bisa menghargai sebuah kebebasan, sebuah kenikmatan hidup? Hanyalah mereka yang pernah merasakan hidup terpenjara dan hidup terjajah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kehidupan bangsa Israel yang merasakan bagaimana tidak enaknya menjadi bangsa jajahan, yang merasakan bagaimana tidak enaknya menjadi bangsa yang tidak punya kebebasan, dan merasakan bagaimana tidak nikmatnya menjadi orang yang terbuang oleh karena dosanya di hadapan Tuhan. Kita mengetahui pemberontakan Israel kepada Tuhan yang membuat mereka menjadi bangsa terbuang di Babel. Dahulu Israel hidup dalam kenikmatan, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam keadaan sebagaimana bangsa yang bebas di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tapi oleh karena kerakusan mereka, oleh karena keserakahan bangsa itu, oleh karena ketidaktahuan mengucap syukur atas berkat Tuhan itu, bangsa Israel kemudian dihukum Allah dengan membuat mereka menjadi bangsa buangan di Babel. Israel hidup memberontak kepada Tuhan. Bukannya menghargai berkat Tuhan, bukannya mensyukuri karunia Tuhan, bukannya berterima kasih untuk segala hal baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi sebaliknya, Israel berpaling daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka bersembah kepada buatan tangan mereka dan menduakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai upah dari pemberontakan itu, sebagai upah dari tidak menghargai karya Tuhan itu, Israel dibuang oleh Tuhan ke tanah pembuangan Babel. Kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, kehilangan kesempatan untuk menetap di tanahnya sendiri,
kehilangan kesempatan untuk hidup nikmat bersama dengan bangsa dan keluarganya, tentu saja tidaklah enak. Dan hal itu yang dialami oleh Israel yang tidak menghargai berkat Tuhan itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia senantiasa menantikan pertobatan dari setiap orang yang berdosa. Dia menantikan perubahan hidup bagi setiap orang yang melanggar ketetapan Tuhan. Dan itulah yang Dia sampaikan kepada Israel dalam renungan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, merasakan kehidupan yang terbuang, terjajah, dan tidak punya kebebasan, menghantarkan Israel pada sebuah kesadaran ternyata meninggalkan Tuhan itu tidaklah enak. Itu sebabnya mereka datang kepada Tuhan, memohon ampun dan meminta pertolongan Tuhan untuk membebaskan, untuk menganugerahkan kepada mereka pengampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Firman Tuhan hari ini adalah jawaban Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah janji Tuhan kepada Israel yang datang memohon kepada Tuhan, yang datang meminta pertolongan kepada Tuhan, yang datang memohon pengampunan daripada Tuhan, yang datang dalam kerendahan hati mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Israel, anak-anak mereka akan Tuhan pulihkan seperti dahulu kala. Anak-anak mereka Tuhan akan tolong, mereka akan Tuhan kumpulkan kembali seperti dahulu kala. Tuhan akan memberi pertolongan, Tuhan akan memulihkan Israel, Tuhan akan mengembalikan Israel seperti kehidupan mereka yang dahulu, asalkan mereka mau bertobat dan benar-benar percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, seperti Israel yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, selama di dunia ini kita juga mengalami banyak hal. Kita bergumul, kita mengalami kesulitan, kita mengalami sakit, kita mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tuhan menjanjikan hari ini pemulihan juga ada bagi kita. Pemulihan ada bagi setiap orang yang percaya. Yohanes 12 berkata, percayalah kepada Dia yang adalah terang itu. Percayalah kepada Dia yang adalah anak Allah itu. Pertolongan ada bagi setiap orang yang percaya. Pemulihan ada bagi setiap orang yang percaya. Pemulihan ada bagi setiap orang yang berharap. Pemulihan ada bagi setiap orang yang berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, percayalah kepada Tuhan. Di dalam Dia ada pertolongan bagi kita. Di dalam Dia ada kehidupan bagi kita. Di dalam Dia ada pengharapan bagi kita. Di dalam Dia ada kekuatan bagi kita. Di dalam Dia ada pemulihan bagi kita. Pemulihan atas segala kesulitan, pemulihan atas segala sakit, pemulihan atas segala duka, pemulihan atas segala pergumulan, pemulihan atas segala persoalan dalam hidup. Di dalam Tuhan, di dalam Dia yang adalah terang bagi kita, ada kebaikan untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, Allah sumber segala kebaikan, Allah sumber segala pemulihan, Allah sumber penopang, Allah sumber pertolongan, Allah sumber segala waktu, dan Allah sumber segala berkat. Kami mengalami apa yang dinamakan kehilangan. Kami mengalami apa yang dinamakan duka. Kami mengalami sakit. Kami mengalami persoalan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Tapi kami percaya kepada Tuhan yang adalah terang dalam kehidupan kami, yang adalah juru selamat bagi kami. Anugerahi kami Tuhan pemulihan atas segala hal yang kami boleh alami dalam kehidupan kami, sama seperti Tuhan memberi pemulihan kepada bangsa-Mu Israel. Biarlah karunia Allah melimpah atas kehidupan kami, dan kasih Allah senantiasa menjadi bagian daripada hidup kami. Sepanjang hari hidup kami ini kami serahkan kepada Tuhan. Berkati kami, berkati seluruh jemaat Tuhan,
Berkati setiap aktivitas kami, supaya semuanya menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat melaksanakan aktivitas kita untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.